Oke, video kali ini kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jadi jarak dan perpindahan itu berbeda ya secara fisika ya. Jadi kalau saya artikan, ini ada contoh soal nanti kita akan bahas. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh. Sementara kalau perpindahan itu panjang lintasan dari titik awal atau asal ke titik akhir. Jadi biar lebih paham kita bahas soalnya ya. Ini soal nomor 1 ya. Perhatikan gambar. Pak Susilo mengendarai mobil dari A ke B, kemudian mundur ke C, dan bergerak maju lagi sehingga berakhir di D. Hitunglah jarak tempuh ya dan perpindahan Pak Susilo. Oke, jarak tempuh. Jarak tempuh dia kan dari A ke B dulu. Ini jarak ya. Dari A ke B itu 7 meter. Dari A ke B itu 8 meter ya. Dari A ke B 8 meter. Kemudian ditambah dia mundur ke C kan berarti ke sini. Berarti jarak tempuhnya itu hanya 1 meter ya, karena dari 8 meter mundur ke 7 meter, jadi dia hanya bergerak sejauh 1 meter dan bergerak maju lagi hingga berakhir di D. Ditambah dia bergerak ke D, dia bergerak dari C ya, dari C ke D, berarti dari sini ke sini. Ini 7, kemudian dia sampai ke 12, berarti logikanya ini bergerak sejauh 5 meter, berarti ditambah 5 meter. Jadi kalian harus tahu berapa jarak yang ditempuh oleh mobil nih, berapa jauh. Oh, dari A ke B dulu 8 meter, kemudian dia mundur ke C, dia hanya bergerak 1 meter doang ya. Dia mundur 1 meter ya supaya mencapai titik C. Kemudian dia lari lagi ke D. Lari ke D dia hanya bergerak sejauh 5 meter. Tinggal jumlahkan. Berarti ini dapatnya 14 meter. Dah selesai. Ini jarak. Perpindahannya lebih mudah. Saya kasih warna ungu ya. Perpindahan. Kalau perpindahan itu dari titik asal awal ke titik akhir. Titik asalnya siapa? A, titik asalnya. Akhirnya siapa? Akhirnya itu di D. Berarti perpindahannya itu dari sini ke sini saja, yaitu 12 meter. Udah. Cukup segitu, selesai jawabannya. Jadi jaraknya 14 meter, sementara perpindahannya 12 meter. Beda ya. Ingat pengertiannya ini, jarak dan perpindahan. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini contoh soal nomor 2. Ajeng berjalan lurus ke arah barat, kemudian belok ke arah selatan, dan berjalan lurus sejauh 300 meter. Kemudian belok ke arah selatan dan berjalan lurus, berarti ke selatan ya. Hitunglah jarak tempuh dan perpindahan Ajeng. Oke. Jadi kalau dia jarak tempuh, ya tinggal itu tambahkan saja jarak tempuh. Jarak tempuhnya itu berarti nanti sama dengan 400 meter ditambah dengan 300 meter. Berarti 700 meter. Beda dengan perpindahan nih. Perpindahan ini harus lihat arahnya. Dia ke arah barat. Lihat mata anginnya, utara, selatan, timur, barat. Jadi dia ke barat 400 meter. Berarti dia ke sini, ke kiri dulu. Barat. Ini 400 meter. Kemudian dia berjalan lurus sejauh ke selatan nih, selatan. Ke selatan berarti dia ke bawah gini. Ini 300 meter. Berarti perpindahannya itu yang ini. Nih, ini perpindahan. Dari titik asal ke titik akhir ya. Titik asalnya itu ini, titik akhirnya itu ini. Maka perpindahannya saya pakai rumus P saja, simbol P. Itu nanti sama dengan akar dari 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Dia pakai Pitagoras. Ini segitiganya. Berarti nanti 16 tuh 2 3 4 ditambah 9 tuh 2 3 4. Berarti P-nya sama dengan 25 1 2 3 4. Berarti P-nya sama dengan 500 meter. Gitu perpindahannya. Jadi jaraknya 700, perpindahannya 500, karena jaraknya dari titik asal ditambah 400 ditambah lagi 300, berarti dia bergerak
sepanjang 700 meter ya, 400 tambah 300 ya. Tapi perpindahannya itu dari titik asal ke titik akhir. Ini Pitagoras, sisi miringnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Si Torus berlari mengelilingi sebuah lapangan berukuran 40 meter dan 40 meter, dan ia mulai berlari dari salah satu sudut lapangan. Tentukan perpindahan dan jarak yang telah ditempuh si Torus setelah berkeliling 1,5 putaran. Oke, jadi ilustrasikan dulu ya. Ilustrasikan, dia itu bergerak, anggap saja dari sini ya. Ini 40 meter, 40 meter. Dia tuh persegi. Dia bergerak selama 1,5 putaran. Oke. Kalau satu putaran kan berarti kan 40 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40. Berarti 160 meter ya. Kalau setengah putaran, 0,5 putaran, berarti sama dengan 40 tambah 40 sama dengan 80 meter. Jadi jarak tempuhnya itu sama dengan 160 ditambah 80 sama dengan 240 meter. Oke. Jadi dia jarak tempuhnya ini 240 meter. Ini baru jarak ya, belum sampai ke perpindahan ya. Lihat perpindahannya itu 1,5 putaran. Ini harus tahu titik asalnya kan dari sini, ya kan? Dia mutar satu kali, setengah itu berarti dia cukup sampai di sini. Ini akhir. Maka perpindahannya itu yang ini. Ini perpindahannya. Berarti perpindahannya pakai Pitagoras juga nih. P sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Berarti sama dengan akar. Ini kalau mau cepat, berarti ini kan 40 kuadrat kalikan 2, berarti sama dengan 40 akar 2 meter. Ini dia perpindahannya. Sementara jarak tempuhnya itu dia berkeliling. Jadi kalau dia semakin banyak dia berputar, otomatis jaraknya yang dilalui si Torus makin tambah jauh. Seperti itu ya perbedaannya ya. Ingat, jarak itu panjang yang dilaluinya. Sementara perpindahan dari titik awal ke titik akhir. Jadi kalau dia hanya berputar satu kali, berarti perpindahannya itu 0, karena titik awalnya di sini, titik akhirnya juga di sini, berarti perpindahannya 0. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya yang terakhir nih. Mobil Bu Halimi yang sedang mogok didorong ke belakang sejauh 4 meter, kemudian didorong lagi ke depan sejauh 12 meter hingga mesinnya dapat hidup kembali. Tentukan perpindahan mobil tersebut. Dia nanya perpindahan ya nih. Dia awalnya kan didorong ke belakang, misal dari sini ya, ke belakang 4 meter, ya kan? Kemudian dia didorong ke depan 12 meter, dari sini ke sini 12 meter. Ini titik awalnya, lihat titik awalnya di sini, ini awalnya, akhirnya di sini. Berarti perpindahannya itu yang ini saja. Berarti perpindahannya itu sama dengan 12 meter dikurangi 4 meter. Berarti sama dengan 8 meter. Ingat, titik awal, titik akhir ya. Jadi hanya 8 meter. Jadi seperti itu penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Satu like, satu subscribe, dan satu share kan sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian channel tidak ada artinya sama sekali ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa pesan saya, tetap belajar. Dan yang penting subscribe dan share-nya. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah.